Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita India Prameswari. Saya dari Perbankan Syariah 4A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apa pendapat Anda tentang hadis dhaif dan bolehkah beramal dengan hadis dhaif? Berikan contoh hadis dhaif yang boleh diamalkan dan yang tidak boleh diamalkan. Menurut saya, hadis dhaif ini ialah hadis yang tidak memenuhi kriteria penerimaan hadis ataupun sifat-sifatnya tidak memenuhi kriteria hadis sahih ataupun hadis hasan. Ada beberapa ulama berpendapat bahwa hadis dhaif ini tidak boleh digunakan, tapi ada beberapa ulama mengatakan boleh menggunakannya, namun ada beberapa syarat, yaitu tidak dalam masalah halal ataupun haram hukum fikih, terus tidak dalam masalah akidah dan tauhid, lalu tidak ada periwayatan yang hazab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadail amal. Contoh hadis yang dinilai dhaif menurut sebagian ulama yang mencakup fadail amal, misalnya bunyinya, barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia menghafalkannya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke surga dan memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi, Gharib menurut Imam Tirmizi. Contoh hadis dhaif yang tidak boleh digunakan yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa. Puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah lewat jalur Musa bin Ubaidah dari Jumhan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sunad hadis ini lemah karena Musa bin Ubaidah dinilai hadisnya lemah oleh sekelompok ulama ahli hadis, sebagaimana dijelaskan dari kitab Tahzib 10-318/3020. Beliau ini seorang yang sahli dan ahli ibadah, akan tetapi lemah dalam periwayatan hadis. Lalu pertanyaan kedua itu, apa perbedaan hadis matruk, hadis mungkar, dan hadis maudhu serta hadis majhul? Jelaskan semuanya dan berikan contoh dari hadis maudhu serta hadis majhul. Jelaskan semuanya dan berikan contoh dari hadis maudhu. Yang pertama itu hadis matruk. Hadis matruk itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh dusta atau terhadap hadis-hadis yang diriwayatkannya, atau tampak kefasikannya baik pada perbuatan atau perkataannya, atau orang yang banyak lupa atau banyak ragu. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang nomor 2 itu, apa perbedaan hadis matruk, hadis mungkar, dan hadis maudhu serta hadis majhul? Jelaskan semuanya dan berikan contoh dari hadis maudhu. Yang pertama itu hadis matruk. Hadis matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh dusta terhadap hadis-hadis yang diriwayatkannya, atau tampak kefasikannya baik pada perbuatan atau perkataannya, atau orang yang banyak lupa atau banyak ragunya. Lalu yang kedua itu hadis mungkar. Hadis mungkar itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, perawi yang dhaif, yang bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya. Lalu yang ketiga itu ada hadis maudhu, adalah hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta yang ciptaan ini dinisbatkan kepada Rasulullah secara terpaksa dan dusta baik sengaja maupun tidak. Yang keempat itu ada hadis majhul, adalah hadis yang di dalamnya itu dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dikenal jati dirinya atau dikenal orangnya, akan tetapi tidak dikenal identitas. Contoh hadis maudhu yaitu ada yang berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis ini dianggap maudhu sebab perawinya yang bernama Abu Atikah Tahrif bin Sulaiman dikenal sebagai pemalsu hadis. Lalu yang kedua itu, barang siapa berpuasa di waktu pagi hari Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Hadis ini dianggap maudhu sebab menyalahi akidah Islam.
di mana seharusnya pada hari Idul Fitri sangat diharamkan untuk berpuasa. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Al-Bailami yang dikenal telah membuat hadis maudhu kurang lebih sebanyak 200 hadis. Lalu yang ketiga itu ada barang siapa yang mengangkat kedua tangannya ketika ruku maka tidak ada sholat baginya. Hadis ini telah dipalsukan oleh Muhammad bin Ukasyah Al-Kirmani. Lalu pertanyaan nomor 3 yaitu apa perbedaan antara hadis sahih li khairi dan sahih li zatihi? Berikan masing-masing contohnya. Yang pertama hadis sahih li zatihi murni, yaitu hadis yang memenuhi sifat-sifat penerimaan hadis pada tingkat tertinggi, yang bunyinya telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Safwan bin Sulaim dari Atta bin Yasar dari Sa'id Al-Khudri bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandi pada malam Jumat hukumnya wajib, yakni bagi yang telah bermimpi yang telah balik. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua itu hadis sahih li khairi tidak murni, yaitu hadis yang tidak memenuhi 5 kriteria hadis sahih secara sempurna. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abta alaina ibilan biqala isabin ibilis sadaqati ilai mali mahilaha, juallah kepada kami unta dengan menggantinya dari unta zakat ketika sudah sampai tempatnya. Yang keempat, apa perbedaan hadis munqati, mudhal, mu'allaq, mursal, dan mudallas? Jawabannya itu yang pertama hadis muntaqi adalah hadis yang gugur sanadnya di satu tempat atau lebih, atau pada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya. Yang kedua itu hadis mudal adalah hadis yang gugur 2 orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Lalu yang ketiga hadis mu'allaq adalah hadis yang rawinya digugurkan seorang atau lebih di awal sanadnya secara berturut-turut. Yang keempat hadis mursal adalah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang dimaksud dengan gugur di sini adalah nama sanad terakhirnya tidak disebutkan. Lalu yang kelima hadis mudallas adalah hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis tersebut tidak bernoda. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.